Apa dia benar-benar mencintai Kasaka? Tanyanya serius pada Jen. Ibu sudah sedikit berhasil menyusupkan racun di kepalanya mengenai Dania. Tentu saja, Jen dan Sophie menjawab bersamaan. Dan yang utama, Kasaka mencintainya. Dia banyak berubah sekarang tahu. Kasaka sudah sering tersenyum dan menunjukkan perasaannya. Pokoknya luka yang dibuat Helen sedikit demi sedikit tertutupi oleh Kak Ipar. Jen menjelaskan dengan rinci. Lalu kenapa ibu tidak suka padanya? Bayangan wajah Dania melintas di kepala Amira. Gadis itu memang tidak secantik Helen. Bahkan jika dibandingkan secara fisik, mereka terlihat sangat jauh berbeda. Helen dengan tubuh tinggi dan rambut indahnya. Sedangkan Dania begitulah Amira menyimpulkan. Ya apalagi, tentu saja karena dia tidak sepopuler Kak Helen. Sophie membalas setelah selesai dengan selamat malam dengan Hazel. Padahal apa pedulinya dengan semua itu? Asalkan Kasaka senang, aku sudah bahagia dan akan mendukungnya. Jen benar-benar tidak mau pusing, bahkan jika itu menentang restu ibu sekalipun. Pantas saja kemarin Han sudah mengancamku. Getir Amira bercerita. Hah? Bilang apa calon suami Sofia itu? Terdengar tawa keras dari mulut Jen, membuat Sophie menarik rambut kakak perempuannya. Hei Kak Jen, aku sumpahi kamu juga ya nanti. Jangan bicara sembarangan. Hei, sejak kapan Han jadi calon suamimu, Sophie? Dia kan calon suamiku. Amira menghargai serius. Hah? Mulai deh. Sampai kapan sih kamu mau tergila-gila sama orang menakutkan seperti dia? Kalau aku, walaupun tersisa satu orang di muka bumi ini, aku tidak akan mau kalau dia. Sophie merinding takut. Bukannya ikut merinding ngeri, Amira malahan terlihat merona wajahnya. Dia menyentuh pipinya. Kalian tahu, dia bilang apa kemarin? Nona Amira, Anda tahu kan, saya tidak berbelas kasih, apalagi untuk orang yang mengganggu kenyamanan tuan muda. Bicara dengan intonasi sama persis yang diucapkan Han padanya kemarin. Aku merinding sekaligus terpesona. Dia tetap keren seperti biasanya. Dasar gila. Kali ini Jen dan Sophie sepakat sambil tos tangan bersama. Setelah sarapan pagi selesai, seperti kemarin, Amira melihat Tania mengantar Kasaga sampai ke mobilnya. Dan di samping mobil sudah berdiri sekretarisan. Dia melihat sampai semua memasuki mobil. Dan kendaraan itu meninggalkan Tania sendirian. Bisa kita bicara? Saat Tania masuk ke dalam rumah, Pak Mun masih berdiri di belakangnya tanpa tidak senang. Nona Amira, Anda tahu kan kalau tuan muda tidak akan suka kalau Nona mengganggu Nona muda? Aku hanya ingin bicara dengannya sebentar, Pak Mun. Jawab Amira lugas. Lagi pula, dia kan tidak sejahat itu. Memang mau melakukan apa? Pak Mun, tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak ada kerjaan apa-apa. Dania mengikuti langkah Amira menuju sofa. Keduanya menatap Pak Mun bersamaan. Pandangan mereka seperti mengusir, baik Dania maupun Amira. Tapi Pak Mun masih tidak bergeming. Tugasnya dalam melindungi nona mudanya. Pak Mun, memang tidak ada yang dikerjakan. Kami hanya akan mengobrol. Dania tertawa, mengusir secara halus, bahwa mereka akan baik-baik aja. Silahkan mengobrol, Nona. Anggap saja saya tidak ada. Bagaimana aku menganggapmu tidak ada? Kalau kamu melotot di depan kami begitu, seperti kamu mau main jembak-jembakan rambut aja. Pakai dewasa segala. Mengusir Pamu juga percuma. Akhirnya keduanya hanya terdengar menghela napas saja. Pandangan Dania beralih pada Amira, gadis cantik dengan raut sepolos Jen dan Sophie. Walaupun dia terlihat mengibarkan genderang perang, Dania sudah terbiasa melihatnya. Dia mirip siapa ya? Benar, dia seperti Risha, tatapan tidak bersahabatnya, tapi sepertinya dia sama manisnya dengan Jen dan Sophie. Apa kau tahu kenapa aku dianggap seperti adik oleh Kasaka? Amira membuka suara. Dania tersenyum, walaupun dia masih tidak suka dengan gadis di depannya ini. Tapi karena penjelasan Saga, dia akan berusaha menerima keberadaan Amira. Kalau dia tidak melewati batas, begitu pikir Dania. Aku tahu. Mendengar jawaban itu Amira terbelalak tidak percaya. Bohong, memang kau tahu dari mana? Lucunya gadis ini, dia benar-benar sepolos Jen dan Sophie. Dania memutuskan tidak mau membenci Amira. Tuan Saga yang mengatakannya? Tidak mungkin,
Kak Saga tidak mungkin menceritakan pada sembarang orang. Maaf ya, maaf ya. Tapi aku bukan sembarang orang tuh. Aku kan istrinya. Jawaban sepolos Dania membuyarkan kepercayaan diri Amira. Seperti kajen, dia memang pandai bicara. Berkumpulnya dua wanita yang tidak saling mengenal ini, dan disinyalir memperebutkan seorang laki-laki. Situasi seperti apakah yang akan terjadi? Apa mereka akan saling memaki, tarik-menarik rambut, atau main cakar-cakaran? Mungkin seru ya kalau itu terjadi. Tapi tentunya tidak akan mungkin akan ada adegan begitu di sini. Saat Tania dengan akal sehatnya masih bisa dipakai untuk berpikir, suasana di ruangan ini masih cukup tegang. Walaupun Dania sudah memasang wajah penuh senyum, tapi dia masih menjaga jarak. Dia berpikir Amira bukanlah gadis jahat, tapi dia juga belum memutuskan kalau gadis manis di depannya ini tidak ada niatan apapun padanya. Terlebih dengan melihat sikap Pamun yang waspada, laki-laki itu tidak mungkin tetap berdiri di tempatnya kalau merasa Amira tidak mengancam. Kalau saja aku bisa keluar rumah, paling tidak aku bisa menghindarinya secara halus. Aku tidak percaya, apakah Saga menceritakan semuanya padamu? Amira masih bicara dengan nada mencoba mengintimidasi. Dia masih berada di atas angin saat ini. Bagaimanapun dia tahu kalau wanita di depannya ini pandai bicara. Jadi dia masih berpikir kalau Dania bisa saja memutarbalikkan situasi dan mengarang cerita. Dania hanya angkat bahu, tidak mengiyakan ataupun membantah perkataan Amira, membiarkan gadis itu berspekulasi sendiri. Tentu saja tidak. Tuan Saga masih menjadi misteri bagiku. Walaupun kami dekat, tapi dia belum terbuka tentang kehidupannya. Katakan, kenapa Kak Saga menganggapku sebagai adik? Kalau jawaban memuaskan, aku akan merubah sikapku padamu. Dengan percaya dirinya dia bicara. Tanda tanya muncul di kepala Dania. Memang untungnya apa kalau sikap Amira berubah padanya? Toh, dia tidak mau terlibat lebih dekat dengan gadis di depannya ini. Bagaimanapun dia wanita yang dibawa ibu. Dia mendapat dukungan dari ibu, dan itu sudah menjadi nilai tambah untuknya mendekati suaminya, dan menjadikan alasan Dania untuk menjaga jarak dengannya. Aku pun tidak tahu bagaimana hati Tuan Saga. Merasa sangat dicintai saja, tidaklah cukup membuat Dania percaya diri itu. Karena sekali lagi hati manusia hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ternyata kau cuma pura-pura saja ya? Hubunganmu dengan Saga tidak sedekat itu ternyata. Apa sih maksudnya anak ini? Amira, kenapa Tuan Saga menganggapmu adiknya dan menyayangimu seperti Jen dan Sophie adalah karena... Dan dia menatap lurus Amira. Ada nada kesal dalam desah napasnya. Kenapa dia harus menjelaskan sampai sejauh ini? Tapi Amira tidak surut langkah. Dia tersenyum sinis menunggu. Karena di saat terberat Tuan Saga, keluargamu, ayahmu berada di belakangnya untuk melindunginya. Akhirnya dijawab juga oleh Dania. Ternyata Kak Saga benar-benar bercerita padanya. Namun terlihat bereaksi mendengar kalimat Dania. Dia terlihat semakin tidak senang melihat Amira. Ternyata Kak Saga benar-benar mencintaimu ya? Langkah Pamun yang ingin menegur Amira terhenti. Tapi, apa kau juga mencintai Kak Saga? Serangan kedua yang diajarkan ibu dipraktekkan dengan sangat baik oleh gadis itu. Hah? Kenapa aku jadi seperti terdakwa begini sih? Sebenarnya apa yang sudah ibu masukkan ke dalam kepalamu? Kenapa menanyakan itu? Masih bisa sedikit tersenyum yang dipaksakan. Jawab saja. Sudahlah, aku tidak merasa berkewajiban untuk menjelaskan kepadamu. Tapi sama seperti Tuan Saga menyayangimu, aku akan menghormatimu. Tersenyum tipis. Tapi tentunya kalau kamu bisa menjaga sikapmu. Dania udah mau beranjak. Tangannya udah terlihat menahan tubuh untuk bangun. Hidup Kak Saga tidak semudah yang orang lain lihat. Amira menatap tajam Dania, berusaha mengorek isi hati istri yang katanya sangat dicintai Kak Saga itu. Jadi, kalau kau tidak mencintainya, apa itu adil untuk Kak Saga? Bibi, aku memakai semua senjata yang kau katakan padaku. Dania duduk lagi, mencegah Pamun yang sudah terlihat sangat kesal dan ingin ikut campur. Aku tidak tahu apa yang ibu katakan padamu,
Wajah Amira mengernyit. Ternyata dia tahu, begitu pikirnya, kalau ibu dalang dari semua ini. Tapi sebelum aku menjawab itu, kau yang harus menjawab pertanyaanku. Kenapa aku harus menjawab? Protes. Kalau tidak mau ya sudah. Toh tidak ada ruginya begitu. Bagiku juga pikiran dia. Dan ia benar-benar bangun dari duduk. Mengalah dan menjauhi Amira mungkin adalah pilihan paling tepat. Dia tidak mau memakai energinya untuk hal semacam ini. Baiklah, Amira menyerah, membuat Dania tersenyum. Dia kembali duduk. Apa aku benar-benar harus menanyakannya? Sekarang Dania yang mulai tarik ulur di hatinya. Apa dia akan terlihat seperti istri pencemburu yang tidak percaya pada suami? Saat dilihatnya, Amira masih menunggu dengan curiga, menebak seperti apa pertanyaan yang akan dikatakan. Apa ibu menyuruhmu untuk menikah dengan Tuan Saga dan menjadi ibu dari anak-anaknya? Amira tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Walaupun secara jelas ibu tidak mengatakannya seperti itu, tapi bagaimana wanita ini bisa berpikir begitu? Gadis itu menelan ludah. Tugas Amira yang dibebankan ibu padanya hanyalah berusaha melepaskan Kak Saga dari istrinya. Wanita yang tidak layak untuk menjadi ibu dari penerus antar nagruk. Karena dia gadis licik yang bahkan tidak mencintai Kak Saga. Aku tidak berpikir untuk menikah dengan Kak Saga karena aku sudah menyukai seseorang. Tidak tahu kenapa Dania merasa kelegaan di hatinya. Ketakutannya terbang begitu saja tanpa sisa. Ternyata Amira memang sepolos wajahnya. Kalau begitu apa yang ingin kau dengar? Seberapa besar aku mencintai Tuan Saga? Langsung bersemangat. Aku akan mengatakannya sampai kau muak. Akan aku buat cerita sedramatis cerita Jen kalau dia sedang bicara tentang Tuan Saga. Di luar dugaan Amira membuka hatinya mendengar semua yang dikatakan Dania. Kemunculan Pamun membuat kedua gadis yang sedang asik bicara itu terkejut saat dia membawa nampannya ke atas meja. Nona Amira, bertemanlah dengan yang seusia Nona supaya hati Nona tetap bersih. Dia meletakkan camilan dan 2 gelas jus tanpa diminta. Silakan dinikmati camilannya. Kalau ada lagi yang Nona berdua butuhkan, panggil saja saya. Iya Pamun, terima kasih, ujar Dania. Apa dia langsung pergi karena kecewa? Kami tidak tarik-tarik rambut. Akhirnya dia pergi juga. Apa dia pikir aku mau membunuhkan dia? Dia sudah merubah panggilan untukku. Tapi kak, kenapa ibu tidak menyukai Kania? Amira berusaha menyimpulkan sendiri. Kalau hanya dari segi fisik, ya mungkin Kania tidak bisa dipamerkan di kehidupan sosialita Bibi. Tapi kan dia tidak jahat, dan yang paling penting Kak Saga menyukainya. Dan ia menarik ujung rambutnya, menyisir dengan tangannya. Mungkin karena aku tidak sekeren Helen, walaupun getir, tapi memang itu kenyataannya. Status pendidikan dan keluarganya pun mungkin menjadi pertimbangan ibu. Benar sih, Amira tertawa saat wajah Dania berubah kecut. Tapi Kania benar-benar orang baik kok. Asal tahu ya, aku pernah bertengkar dengan Helen gara-gara dia tidak suka aku menempel dengan Kak Saga. Wah, Amira ternyata cukup keren juga ya. Kania bekerja tidak? Karena semenjak kepulangan mereka dari bulan madu, Amira belum pernah melihat Kania keluar dari rumah. Apa pengangguran juga sepertiku? Tertawa menyedihkan. Aku punya toko online. Kenapa matanya langsung berbinar begitu? Memang ada apa dengan toko online? Amira langsung mengeluarkan HP-nya. Dia menunjukkan isi sosial medianya, menunjukkan desain-desain perhiasan yang dia buat saat kuliah di luar negeri. Juga foto-fotonya sedang membuat perhiasan secara langsung. Sebenarnya ini cita-cita aku kan, jadi desainer perhiasan. Aku sempat magang beberapa bulan di sebuah toko perhiasan milik orang tua temanku. Waktu aku kuliah, dan cerita panjang lebar tentang impiannya meluncur bak peluru yang tidak bisa ditahan. Kania lihat ini kubuat khusus untuk orang yang aku sukai. Bola mata Dania juga berbinar. Ternyata gadis ini benar-benar berbakat. Sebuah pin berkilau yang biasanya disematkan di jas laki-laki, baru desainnya saja sudah terlihat berkelas, begitu pikirnya. Untuk siapa? Tuan Saga? Bukan, aku kan udah bilang.
kalau aku suka sama seseorang. Siapa? Hanya spontan bertanya. Tidak dijawab juga tidak masalah. Toh, Dania juga tidak akan mengenalnya. Han. Oh, namanya Han. Apa? Terbelalak. Maksudmu sekretaris Han? Hah? Gila, dia merona merah wajahnya. Dan sekali lagi cerita di luar dugaan keluar dari mulut Amira. Bak meteor yang jatuh ke bumi tidak bisa mencegahnya berhenti bicara. Kenapa yang suka padanya gadis semanis kamu begini sih?